Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Janabal muhtaramin wal muhtaramat, para bapak, para jamaah, khususon ketua takmir dan seluruh jajarannya, kaum muslimin jamaah Masjid As-Sakinah Perumahan Mojoroto Indah, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kita semuanya umat Islam, pengikut Rasulullah, mengharapkan mendapatkan syafaat beliau di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, para jamaah semuanya, tinggal setengah jam lagi menuju jam 9 malam. Monggo kita lanjutkan kajian tentang kitab Arba'in Nawawi, kitab kajian hadis yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi yang dari Banten. Memang sekarang isanya mundur, sudah jam 7:12 nembe azan, dan azan istirahat sejenak untuk qobliyah. Setelah niku sholat isya berjamaah, ba'da sholat isya berjamaah wonten zikire, terus mulai nggih rada mundur. Kita nikmati saja, inilah atas surya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para jamaah sekalian, hadis yang ke-17 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Terjemahannya dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ihsan, berbuat baik pada tiap-tiap sesuatu. Oleh karena itu, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Caranya bagaimana? Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menerangkan tentang ihsan. Ihsan itu melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Baik dan benar. Dua unsur ini harus selalu ada, harus digandengkan. Jangan benar saja tetapi tidak baik, atau baik tapi tidak benar. Ya baik, ya benar, dua-duanya harus ada. Niku ihsan dalam segala sesuatu.
untuk berlaku ihsan kepada siapapun, kepada segala sesuatu, kepada segala sesuatu. Jadi berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Segala sesuatu ini bisa yang berakal, bisa yang tidak berakal. Kalau kepada segala orang, semua orang, maka kesannya yang bukan orang berarti tidak perlu berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan atau mewajibkan melakukan ihsan kepada segala sesuatu. Segala sesuatu ini bisa manusia, bisa binatang, bisa tumbuhan, apa saja makhluk ciptaan Allah adalah kullu syai', segala sesuatu itu. Jadi semua ciptaan Allah itu adalah segala sesuatu. Itu ciptaan Allah. Allah mewajibkan kita berbuat ihsan kepada semua ciptaan Allah. Dan ternyata kalau kita rinci lagi, berbuat ihsannya kita kepada semua makhluk Allah itu, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal dunia, ketika sudah mati. Masih hidup kita wajib berbuat ihsan, sudah mati pun kita wajib berbuat ihsan. Kemudian kita coba rinci. Yang pertama adalah ihsan ketika kita berbuat kepada makhluk Allah yang masih hidup, dalam rangka untuk melestarikan kehidupannya. Yang pertama adalah manusia. Terhadap manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita, menetapkan kepada kita untuk berbuat ihsan. Caranya bagaimana? Caranya itu ada 3. Yang pertama dalam hal berpikiran. Berpikirannya harus ihsan, berpikiran harus baik. Yang kedua adalah dalam hal perkataan. Berkatanya harus baik. Yang ketiga dalam hal perbuatan. Berbuat yang baik kepada sesama manusia. Kita wajib berbuat ihsan dengan cara berpikir yang baik, berpikir yang positif. Itu yang pertama. Lawan dari berpikir positif adalah berpikir negatif. Berpikir positif itu bahasa Arabnya husnudzon. Berpikir negatif bahasa Arabnya su'udzon. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tasu'udzanna fa inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Wala tasu'udzanna, dan janganlah kamu su'udzan, dan janganlah kamu berburuk sangka. Ada orang pakaiannya, gerak-geriknya mencurigakan, lalu kita kemudian su'udzan. Ini kok betul parah. Kita harus berpikiran positif, memiliki prasangka yang baik. Meskipun ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Beliau menyampaikan ihtarisu anfusakum bisu'il dhanni. Jagalah kalian, waspadalah kalian kepada diri kalian sendiri masing-masing bisu'il dhanni, dengan su'udzan. Maksud dari hadis ini, yang boleh kita su'udzan adalah kalau dalam rangka kewaspadaan, kehati-hatian, itu boleh. Ada warga baru, ya, ada warga baru datang ke perumahan Mojoroto Indah, peraturannya bagaimana? Harus datang kepada ketua RT. Apakah datang saja? Tidak. Menyerahkan bukti diri, mungkin KTP, mungkin SIM, pokoknya menyerahkan bukti diri. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kehati-hatian. Jadi boleh kita itu waspada dalam rangka kehati-hatian, maka kita boleh berburuk sangka. Artinya apa? Ini ada orang datang, jangan-jangan. Itu ada pikiran semacam itu. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, peraturan RT adalah orang yang baru datang harus sopan kepada ketua RT dengan membawa bukti diri. Ini namanya su'udzon yang diperbolehkan. Selain itu, bapak-bapak, para jamaah sekalian, tidak boleh iki wong rene moro golek sumbangan kek mudik dhewe. Lha iku pikiran tadi itu pikiran elek. Atau ada orang yang keliling, kemudian sambil halo-halo, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon sumbangannya, ada pembangunan masjid di daerah Madura biasanya, atau di daerah ini atau mungkin daerah sana, biasanya nyari dana sampai di sini kan, kemudian kita punya pikiran paling kalau sudah dapat paling di PDB orang disetornya. Ini namanya pikiran jelek, tidak boleh. Atau mungkin kita naik mobil, naik kendaraan sepeda motor, kemudian kita berada di perempatan, lampu merah berhenti. Di situ ada orang yang mengamen, atau di situ ada orang yang meminta, mungkin dengan dicat perak, silver, dan lain sebagainya. Atau bahkan maaf, teman-teman yang pang, sing masya Allah tampilannya luar biasa, kemudian meminta kepada kita, lalu kita punya pikiran, ikine tak paling digawe paling digawe mendem. Tidak boleh pikiran yang semacam ini. Lebih baik kita punya pikiran positif. Tak paringi kalau dungo ya Allah, mudah-mudahan uang yang saya berikan ini menjadikan yang bersangkutan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan akan lebih baik memberinya dengan ikhlas, pikiran kita positif, insya Allah dapat pahala. Siapa tahu lewat uang atau sedekah dari kita, Allah memberikan hidayah kepada mereka anak-anak Allahumma amin. Jadi pikiran, monggo pikiran ini ditoto, ojo gampang duwe pikiran jelek, ojo gampang duwe pikiran elek. Sebab bapak-bapak, para jamaah sekalian, kalau pikirannya jelek, itu akan terbawa masuk ke dalam hati yang jelek juga, gitu? Dari pikiran yang jelek, pikiran yang tidak baik, maka akan terbawa pada hatinya juga tidak baik. Ketika hatinya tidak baik, akan terbawa kepada omongannya juga tidak baik. Omongannya tidak baik, perbuatannya juga akan terbawa menjadi perbuatan yang tidak baik. Alhamdulillah. Maka hati ini penting ditoto. Pikiran penting ditoto dalam rangka untuk menata hati, dalam rangka juga untuk menata
kita sesama manusia adalah perkataan, ucapan. Allah memerintahkan kepada kita dengan dalam hal ucapan, dengan ucapan yang baik, ucapan yang ihsan. Saya membuka program Al-Quran yang ada di dalam HP ini, Android. Ketika diketik qaulan, ketika diketik qaulan itu muncul banyak qaulan, hasil lengkap itu sampai qaulan. Qaulan sampai 22 kata-kata qaulan di dalam Al-Quran, 22 ayat. Di antaranya qaulan itu ucapan. Di antaranya adalah qaulan ma'rufa. Ada qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan berkatalah kepada mereka, keluargamu, qawlan ma'rufa, dengan ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik. Jadi kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang ma'ruf, qawlan ma'rufa, ucapan yang baik. Lalu ada qawlan sadida. Qawlan sadida itu adalah ucapan yang benar. Berarti boten pareng ngapusi, ya, boten pareng ngapusi. Wa qulu lahum qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kalian berkata dengan perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Perintah untuk berbicara yang benar, qaulan sadida. Kemudian ada juga qaulan baligha. Qaulan baligha itu ucapan yang mudah diterima. Jadi memiliki balaghah, memiliki tingkat sastra yang tinggi. Gampangannya omong, ucapan yang mudah diterima. Ucapan yang mudah diterima itu ucapan yang bagaimana? Nah, punten para bapak, para jamaah, kita ngendikan, kita berbicara itu disesuaikan dengan orang yang kita ajak bicara. Nek misalnya awake dhewe ngobrol kali para petani, sing diomongke nopo? Ya masalah pertanian. Lha wong petani tidak ngomong masalah teknologi, masalah tata surya, kira-kira nyambung nopo mboten? Mboten nyambung. Kalau kita berbicara dengan orang yang awam, tingkat pendidikannya tidak tinggi atau rendah, lalu kita menggunakan bahasa yang intelek, bahasa sing dhuwur-dhuwur, kira-kira nyambung apa mboten? Mboten nyambung. Mulane berbicaralah kepada orang lain qaulan baligha, dengan ucapan yang mudah diterima oleh orang yang diajak bicara. Mulane kadang para penceramah niku nek pas ngendikan enek bahasa Jawa nih, enek bahasa Indonesia nih, gaduh-gaduh gitu. Supaya apa? Karena audiensnya itu macam-macam, jamaahnya macam-macam, supaya bisa diterima. Nah, punten kalau matur ngeten iki panjenengan saged nampi napa boten, mudah-mudahan bisa diterima. Mudah-mudahan bisa diterima. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ada juga qaulan karimah. Wa qul lahum qaulan karimah, ucapan
ucapan yang mulia, ucapan yang di rumahnya penak, ucapan yang mulia. Ini kalau kita berkata-kata dengan orang tua. Kalau kita berkata-kata dengan orang tua, berucap dengan orang tua, maka sebagai anak ucapkanlah ucapan yang mulia, qaulan karimah. Kalau kita, bagi kita orang Jawa yang memiliki unggah-ungguh, maka kalau anak dengan orang tuanya diajari dengan bahasa kromo, bukan ngoko. Kalau bahasa ngoko antara anak dengan orang tua, rasanya kok boten pas, ngelamat bahasa Jawa ini. Tetapi kalau anak dengan orang tua bosok menggunakan bahasa kromo, masya Allah, luar biasa. Ini qaulan karimah, ucapan yang mulia. Kemudian ada juga qaulan layyina, bahasa yang halus, bahasa yang halus. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berasal dari ayat yang merupakan perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk dakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan faqula lahu qawlan layyina, sampaikanlah, ucapkanlah pada Fir'aun qawlan layyina, dengan bahasa yang halus, lemah lembut. Nabi Musa, Nabi Harun dakwah kepada raja, disuruh oleh Allah dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut. Jadi ada unggah-ungguh, ngendikan, berkata antara kita dengan orang yang kita hadapi, itu ada unggah-ungguhnya. Cara Jawa ini ngoten, wonten unggah-unggahipun. Siapa yang kita hadapi? Siapa yang kita hadapi? Maka sesuaikan ucapan kita dengan orang yang dikehendaki, dengan orang yang dihadapi. Nah, bapak-bapak, para jamaah sekalian, apabila kita berkata kepada orang lain, menyesuaikan dengan kondisi orang yang kita ajak bicara, maka itu termasuk kita berbuat ihsan dengan melalui perkataan. Berkata kita berkata yang baik, pas, proporsional, sesuai dengan kondisinya. Ucapan yang baik, ucapan yang halus, ucapan yang mulia, ucapan yang lembut, ucapan yang benar, disesuaikan dengan kondisi orang yang kita ajak bicara. Berikutnya, terhadap sesama manusia yang sama-sama masih hidupnya, maka kita disuruh untuk berbuat baik. Pikirannya baik, ucapannya juga baik. Sekarang perbuatannya juga baik, tindakannya baik. Perbuatan baik niku perbuatan sing kados pundi, insyaallah panjenengan sampun langkung pirsa sedaya. Sudah tahu semuanya. Sing apik sing endi, sing ora apik sing endi, insyaallah sudah tahu semua. Sekarang malam hari ini kita mengetahui dalilnya, mengetahui nasnya, mengetahui dasarnya. Ternyata kita ini disuruh untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam hal pikiran, dalam hal perkataan, dan dalam hal perbuatan. Para bapak, para jamaah sekalian, ini terhadap sesama manusia, terhadap makhluk lain yang bukan manusia. Kita juga disuruh untuk ihsan kepada makhluk Allah yang bukan manusia.
Yang bukan manusia siapa? Ya binatang. Bagaimana cara kita berbuat ihsan kepada binatang? Maksud tidak ngomong sing apik, ya ora mungkin binatang itu tidak bisa bisa. Masa kemudian kita ihsannya berpikir yang baik? Kan ya tidak. Maka terhadap makhluk Allah, ihsan kita adalah berbuat yang baik. Berbuat yang baik itu apa? Tidak menyakitinya. Bagaimana untuk tidak menyakitinya? Tidak boleh menyiksanya. Tidak boleh menyiksanya. Kata-kata menyiksa ini macam-macam. Macam-macam. Kalau misalnya dikurung terus, kira-kira menjadikan dia tersiksa apa tidak? Kalau dikurung tetapi dicukupi kebutuhannya, kebutuhan makannya, minumnya, kemudian sewaktu-waktu didatangkan untuk divaksin kalau kita punya peliharaan, maka mengurung ini insya Allah tidak termasuk yang menyiksa karena kita memelihara. Tapi kalau mengurung hanya dalam tujuan supaya tidak lepas, tetapi tidak dicukupi makannya, kehabisan minumannya, sakit juga dibiarkan sampai akhirnya mati, itu jenenge awet dhewe menyiksa binatang, menyakiti. Oleh karena itu para bapak dan para hadirin, para jamaah sekalian, kita dilarang untuk menyiksa binatang, menyiksa makhluk Allah. Bahkan sampai-sampai di dalam hadis ini disebutkan apabila binatang sembelihan itu mau kita sembelih, maka caranya juga harus ihsan. Menyembelih yang ihsan itu yang bagaimana? Yang tidak menyakitkan. Yang tidak menyakitkan itu yang bagaimana? Satu, pisaunya harus tajam, sehingga jangan sampai menyembelih binatang terjadi kayak begini karena pisaunya tidak tajam. Jangan. Kalau ayam kan lehernya tipis, cepat snap. Kalau sapi tebel, apabila tidak tajam pedangnya, kasihan, saya itu sakit. Memang binatang sapi nggak bisa bicara, tetapi sebenarnya dia merasakan. Mulanya kalau kita melihat yang caranya jagal menyembelih itu pedangnya tajam, begitu mas srek langsung putus. Itu saking tajamnya pedang. Di samping tajamnya pisau, tajamnya pedang untuk menyembelih, maka memperlakukan binatang yang akan disembelih itu juga penting, harus ihsan. Kalau ayam pena, dipegangnya pena. Kalau kambing dipegangnya juga mudah. Tetapi yang sapi ini, ketika kita mau korban sapi, mau menyembelih sapi, kadang kesulitan caranya untuk menjadikan sapi itu rebah. Tetapi kalau kita sudah lihai, sudah ahli, ada cara-caranya untuk merebahkan sapi tanpa harus dengan menggunakan cara yang kasar, menarik tambangnya kemudian tebuk, kata emak tebuk, ya sakit. Tentu akan beda apabila sapi itu kemudian rebah dengan sendirinya, kemudian tinggal kita pegang kepalanya, kita pegang ekor dan kakinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, langsung kita sembelih. Itu tentu akan beda dengan sapi yang dijatuhkan secara kasar. Kados mekaten Gusti Allah menetapkan, mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada manusia dengan pikiran yang baik, ucapan yang baik, perkataan yang baik, juga mewajibkan kita berbuat ihsan kepada makhluk Allah, termasuk di dalam hal menyembelihnya pun
sini juga ada disebutkan faidah qataltum fa'ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh manusia, menghukum kisos, maka bunuhlah dengan cara yang ihsan. Fa'ahsinul qitlah. Di dalam Islam ada ketentuan hukum yang namanya kisos. Al-Qur'annya juga ada. Kisos itu orang yang melakukan pembunuhan, kemudian dia diadili di pengadilan, lalu hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan harus dikisos, harus dibunuh juga. Maka kemudian dieksekusi pembunuhan kepada orang yang melakukan pembunuhan itu sesuai dengan keputusan hakim di dalam pengadilan. Nah, cara membunuhnya, cara mengkisosnya juga dengan ihsan. Cara mengkisos yang ihsan yang bagaimana? Menebas lehernya, ditebas lehernya. Kalau di Arab sana namanya hukum pancung, hukum pancung. Wajahnya ditutupi supaya tidak melihat, kemudian ada algojonya yang sudah siap dengan pedang yang sangat tajam, maka sekali tebas, bismillahirrahmanirrahim, sekali tebas langsung putus lehernya. Itu tidak menyakitkan. Coba kalau misalnya jerit-jerit lah, kan namanya menyakitkan. Ini kepada sesama makhluk Allah yang hidup, bapak-bapak, para jamaah sekalian. Terhadap makhluk Allah yang meninggal bagaimana? Yang mati bagaimana? Allah pun menetapkan, mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan. Kalau yang mati itu manusia, namanya jenazah, namanya mayit, bagaimana cara berbuat ihsan kita? Ternyata ada kewajiban, yang kewajiban itu hukumnya fardu kifayah. Yang apabila satu desa, satu perumahan tidak melakukannya, maka satu perumahan Mojoroto Indah ini dosa semua. Apa perawat jenazah? Satu, memandikan. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, ternyata wajib dimandikan. Kalau muslim, ya, sesama muslim, wajib dimandikan. Dalam rangka apa? Kita berbuat ihsan kepada orang yang meninggal dunia, dimandikan. Yang kedua, setelah dimandikan maka dikafani. Dikafani, bajunya diganti, yang asalnya baju berjahit dilepas ketika dimandikan, diganti dengan kain kafan. Kecuali orang yang meninggal dunia di peperangan melawan orang kafir, bajunya berlumuran darah, maka orang ini tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tetapi langsung disolati. Setelah disolati kemudian dikuburkan. Loh, kenapa kok tidak dimandikan? Kenapa tidak diganti dengan kafan? Supaya bajunya yang berlumuran darah menjadi saksi di hadapan Allah bahwa dia itu gugur di medan pertempuran, perang melawan orang kafir, jihad fi sabilillah. Jadi orang yang meninggalnya tidak di dalam peperangan, dia muslim, maka wajib dimandikan. Setelah dimandikan dikafani, setelah dikafani disolati. Setelah disolati baru kemudian diberangkatkan menuju ke makam, dimakamkan. Ini dalam rangka berbuat baik kepada manusia yang sudah meninggal. Nyapo kok gak digeletak nih mawon, dijare mawon, kan ada. Tetapi kok diperlakukan semacam ini. Bahkan nyuwun sewu, bagi kita yang
pernah mengaji kitab-kitab pesantren, ketika kita memandikan dengan cara yang halus, ya dikosoki tapi cara ngosokinya sing halus. Kenapa? Dia masih merasakan sakit karena baru saja lepas rohnya. Jangan kok Allah bisa mati, sorry satu enak ini. Jangan, dia masih merasakan sakit. Kemudian ketika dikafani juga begitu dengan cara yang halus, diwaliin. Kemudian karena di bawahnya mau diletakkan kapas, dibolak-balik dengan cara yang halus. Bukan mau gelibar, bergobis kayak ini nyobole, dianggap wis mati nyobis. Jangan. Dia juga masih merasakan sakit. Kita manusia yang masih hidup memperlakukan orang yang sudah meninggal pun dengan cara yang baik. Malah menurut saya, bagi orang-orang yang ada di Jamiah Nahdlatul Ulama, sesudah dimakamkan, masih dilanjutkan lagi dengan cara mentalkinnya. Talkin itu apa? Ngajari orang yang sudah dimakamkan, diajari supaya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Mengingatkan awakmu saiki wis nang jero kuburan sedilungkas bakal ditekani malaikat mungkar nakir, ora usah wedi. Malaikat mungkar nakir yo bodoh-bodoh makhluk Gusti Allah. Kowe ditakoni sapa pangeranmu, jawab pangeranku Gusti Allah. Nek ditakoni sapa nabimu, yo jawab nabiku Nabi Muhammad. Nek ditakoni apa agamamu, jawab agamaku Islam. Nek ditakoni apa atau endi kiblatmu, kiblatku Ka'bah. Nek ditakoni sapa sedulurmu, sedulurku kabeh wong Islam iku sedulurku. Itu dibulan. Ditambahin malam tahlilan, gitu? Tahlilan malam pertama sampai malam ke-7, malam 40, 100 menit. Itu dalam rangka apa? Berbuat ihsan kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan cara mendoakannya. Termasuk malam hari ini, Bapak-bapak, kita bacakan Yasin tahlil, mendoakan keluarga kita yang sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ihsan. Nah, kalau dengan makhluk Allah selain manusia yang mati, bagaimana cara kita berbuat ihsannya? Menguburkan. Enek kucing mati dikubur, ya. Di samping memang baunya tidak enak. Ada binatang mati dikubur supaya apa? Supaya dia itu jadi tanah, bergabung dengan tanah. Masya Allah, inilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan, baik kepada orang yang masih hidup atau kepada orang yang sudah meninggal dunia, baik kepada makhluk Allah yang bukan manusia yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Mari kita berbuat ihsan, karena kata Allah, berbuat ihsanlah, karena sesungguhnya Allah bersama atau Allah dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahla baitina wa zawjatana wa talamidana wa jama'atana min ahli al
min ahli Bukjo Mulyo selamat dunia akhirat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballirna Ramadan wa ballirna Ramadan wa ballirna Ramadan fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa burqatin wa marad ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, kajian kitab Arba'in Nawawi malam hari ini sementara yang terakhir penutupan dulu. Kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur panjang, sehat walafiat, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi melanjutkan kajian Arba'in Nawawi ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadi amal kita semuanya dan juga menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi masalah pengajian hadis Nawawi yang ke-17. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam melaksanakan berbuat baik, berbuat Allah, berbuat ihsan dalam segala hal, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak yang kami hormati, untuk pengumuman untuk besok khotib dan Jumat adalah kali Kiai Haji Dr. Kiai Haji Muhammad Mansah. Beliau ini tolong besok saya hadir untuk kajian akad subuh atau akad kairin dengan untuk Rabunya nanti Ustaz Sabir